Memandang bintang sama dengan menatap masa lalu. Bukan semata-mata ungkapan patah hati karena habis putus cinta ya. Faktanya, hal ini emang benar menurut sains. Ada penjelasan ilmiah, menatap bintang di malam hari itu sama seperti kamu sedang menatap ke masa lalu. Kok bisa gitu ya? Kerlip bintang emang terlihat indah di malam hari. Apalagi kalau kamu menikmatinya ditemani secangkir kopi bareng sama doi. Pasti dunia terasa milik berdua ya. Ada teori yang menyatakan bahwa bintang yang kamu lihat saat ini adalah bintang yang bersinar beberapa tahun silam. Atau bisa jadi sebetulnya bintang itu udah nggak ada, alias udah mati. Kamu masih ingat kan pelajaran fisika tentang cahaya dan kecepatan rambatnya? Dalam fisika, kecepatan cahaya yang sudah dapat terukur oleh manusia adalah 299.792.458 meter per detik atau 299.792 km per detik. Ya, kalau susah anggap aja mendekati 300.000 km per detik ya guys. Ini kecepatan yang masih bisa terukur manusia. Sedangkan menurut ahli, sebetulnya kecepatan cahaya bisa lebih dari itu. Dengan kecepatan rambat ini, suatu sumber cahaya butuh waktu beberapa saat untuk bisa tertangkap oleh mata manusia. Misalnya, cahaya matahari membutuhkan waktu setidaknya 8 menit untuk tiba di bumi dan dapat terlihat oleh mata manusia. Padahal, jarak matahari dan bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Jarak yang nggak begitu jauh untuk benda kosmos di luar angkasa. Coba kita bandingkan dengan bulan, yang jaraknya jauh lebih dekat ketimbang matahari. Dengan jarak 384.400 km dari bumi, butuh waktu sekitar 1,28 detik bagi pantulan cahaya bulan untuk sampai ke mata manusia. Meski jaraknya bisa dibilang dekat, tetap aja cahaya butuh waktu bukan untuk bisa tertangkap mata kita. Itu artinya butuh waktu juga bagi cahaya bintang di angkasa untuk bisa tertangkap oleh mata kita. Pertanyaannya, kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan oleh bintang? Mari kita lihat Proxima Centauri, salah satu bintang terdekat dari bumi. Jarak bintang ini ke bumi adalah 39.700 miliar kilometer. Itu artinya butuh waktu sekitar 4 tahun bagi cahaya dari Proxima Centauri bisa sampai di bumi dan terlihat oleh mata kita. Bayangin guys, 4 tahun loh. Selanjutnya, mari kita bayangkan Andromeda. Gugus bintang Andromeda berjarak sekitar 2.537 tahun cahaya dari bumi. Ini sekaligus bermakna bahwa cahaya dari Andromeda yang bisa dilihat saat ini adalah kilatan cahaya sejak 2.537 tahun yang lalu, atau abad ke-6 sebelum Masehi. Ini sama halnya guys, dengan kamu melihat setitik cahaya yang bersinar pada masa kerajaan Romawi kuno. Selama ini ternyata kita juga melihat kilatan cahaya dari masa sebelum manusia ada, atau pada masa dinosaurus tengah berjaya. Banyak bintang yang jaraknya bahkan ratusan juta tahun cahaya dari bumi. Itu artinya, apa yang kita lihat saat ini hanyalah sisa kilatan cahayanya saja. Sedangkan, sang bintang yang menjadi sumber cahayanya mungkin sudah mati dan sudah tidak ada. Bintang tidak berkelap-kelip. Bintang tampak berkelap-kelip atau berkilau, terutama saat berada di dekat cakrawala. Orang biasa beranggapan itu sebagai UFO. Namun nyatanya, kelap-kelip itu bukanlah milik bintang-bintang, melainkan dari atmosfer bumi yang bergolak. Saat cahaya dari bintang melewati atmosfer, terutama saat bintang muncul di dekat cakrawala, ia harus melewati banyak lapisan dengan kepadatan yang seringkali berbeda dengan cepat. Ini memiliki efek membelokkan cahaya seperti bola di mesin pinball. Cahaya akhirnya sampai ke mata kita, tetapi setiap defleksi menyebabkannya sedikit berubah dalam warna dan intensitas. Apakah kita selalu melihat bintang yang sama? Kalau kamu pernah berpikir bahwa bintang yang kita lihat sepanjang malam itu selalu sama, ternyata itu kurang tepat ya guys. Karena faktanya, bintang yang teramati oleh mata kita itu berubah-ubah. Bintang yang sering kita lihat di malam hari sebetulnya juga bergerak melintasi langit, bahkan ketika siang sekalipun. Hanya saja, pergerakannya di siang hari emang gak terlihat oleh mata kita ya guys.
karena kalah terang tuh dengan cahaya matahari. Bintang yang bergerak melintasi langit ini mungkin akan kembali ke titik semula bintang itu berada. Dan biasanya dapat diamati pada waktu dan tempat yang hampir sama juga. Ini berlaku kalau kita mengamati dalam jangka waktu yang pendek. Kalau diamati dalam jangka waktu yang agak lama, udah pasti posisi bintang juga bakal berubah. Bahkan bisa juga muncul bintang-bintang baru. Otomatis, bintang yang kita lihat juga ikut berubah ya guys. Bintang terlihat bergerak di langit malam karena adanya gerak rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya membuat kita melihat pergerakan bintang seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Kalau misalnya kita mengamati pergerakan bumi dan bintang di kutub, maka kita bakal ngeliat kalau bumi berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bintang-bintang akan terlihat bergerak dari timur ke barat. Uniknya nih guys, kalau kita mengamati bintang di kutub, maka bintang gak akan terlihat seperti terbit dan tenggelam layaknya matahari. Bintang hanya akan terlihat berputar, tanpa bisa mencapai horizon. Nah, bintang-bintang ini biasanya dikenal sebagai bintang sirkumpolar. Setiap bintang yang kita lihat di langit malam lebih besar dan lebih terang dari matahari kita. Dari 5.000 atau lebih bintang yang lebih terang dari magnitudo 6, hanya segelintir bintang yang sangat redup, yang kira-kira ukuran dan kecerahannya sama dengan matahari kita, dan sisanya lebih besar dan lebih terang. For your information, magnitudo 6 adalah batas magnitudo bintang yang paling redup yang dapat diamati dengan mata telanjang. Tentunya dengan syarat langit, lingkungan, dan mata yang masih bagus. Dari 500 atau lebih bintang yang lebih terang dari magnitudo 4, semuanya secara intrinsik lebih besar dan lebih terang dari matahari kita. Dari 50 bintang paling terang yang terlihat oleh mata manusia, yang paling tidak terang secara intrinsik adalah Alpha Centauri, yang mana masih 1,5 kali lebih terang dari matahari kita. Merah panas, biru dingin. No. Kita terbiasa menyebut hal-hal merah sebagai panas, dan yang biru adalah yang dingin atau sejuk. Ini sepenuhnya masuk akal, karena api berwarna merah dan panas, sementara es, terutama di gletser di daerah kutub, dapat memiliki gips kebiruan. Tetapi, itu hanya karena pengalaman sehari-hari. Faktanya nih guys, benda yang dipanaskan berubah warna saat suhunya berubah, dan merah menunjukkan suhu terendah, di mana benda yang dipanaskan dapat bersinar dalam cahaya tampak. Saat semakin panas, warnanya berubah menjadi putih, dan akhirnya menjadi biru. Jadi, bintang merah yang kamu lihat di langit yang tanda kutip paling keren, itu sebenarnya nggak panas. Dan bintang biru adalah yang paling panas. Jangan lupa like, komen, dan share, supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak yang tahu.